Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Sahabat religi di seluruh tanah air di Indonesia, alhamdulillah saat ini Kementerian Agama tengah melangsungkan Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang ke-79, tentunya dengan perasaan bahagia, senang di pencapaian usia yang sudah lumayan banyak ini. Kita masih terus berkarya, kemudian kita juga terus menelurkan hasil-hasil buah karya dari satuan-satuan kerja yang tentunya membanggakan untuk Kementerian Agama. Salah satunya yang hadir di sini adalah yang berhasil memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi dari Kementerian PAN dan IRB, dan bersama kami telah hadir pimpinan satuan kerja atau kepala madrasah dari Mandua. Nah, ini Manduanya yang mana? Ternyata semuanya Mandua. Iya, Mandua itu angka 2 ini lucky number ternyata untuk tahun 2024 kemarin ya. Ternyata semuanya Mandua ini yang maju di kiprah wilayah bebas dari korupsi. Di sebelah kiri kami ada Pak Kepala Madrasah Mandua Kota Malang, Pak Samsudin. Kemudian di sebelahnya ada Pak Aceng, Kepala Madrasah Mandua dari Jakarta Timur ya, Provinsi DKI Jakarta. Ini masih di kampung kita ini, DKI Jakarta. Kemudian di sebelah sana ada Ibu Hartiningsi, Kepala Madrasah atau Kamat Kepala Madrasah 2 ya, Madrasah Negeri Aliyah Negeri 2 Kulon Progo. Nah, ini lagi-lagi ya Kulon Progo. Ini luar biasa ini ya. Satu serinya. Kepala Kemenaknya tadi juga hadir. Kemudian sekarang Ibu Kepala Madrasahnya. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat ya? baik. Alhamdulillah. Nah, ini kita tuh sebetulnya kepo banget. Kok madrasah? Nah, kenapa harus madrasah gitu kan? Apa sih urgensinya bahwa madrasah itu dituntut untuk melakukan pembangunan zona integritas gitu ya. Sebetulnya apa sih yang ingin Bapak Ibu tunjukkan kepada dunia di luar sana bahwa Bapak dan Ibu tuh sedang melakukan perubahan. Tapi perubahan yang seperti apa? Monggo silakan Pak Samsudin, Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 dari Kota Malang. Silakan Bapak. Siap, makasih Bu Kartika. Kita bersyukur bahwa madrasah sebagai bagian lembaga pendidikan yang tentu muatan keislaman harus kita kawal secara bersama-sama. Pengawalan muatan keislaman tentu harus kita mulai dari kita sendiri, dari pimpinan, dari staf guru dan tenaga pendidikan. Semuanya harus memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik untuk mengawal kegiatan-kegiatan keagamaan. Maka kegiatan untuk membangun zona integritas ini betul-betul searah dengan ruh madrasah. Dan ini yang kita lakukan secara serius, sungguh-sungguh dan bersama-sama. Alhamdulillah proses ini sudah memberikan kenikmatan dalam memberikan pelayanan kita. Bukan hanya predikat yang kita cari memang, tapi bagaimana memberikan pelayanan terbaik. Dan alhamdulillah dengan predikat ini semakin memantapkan kita untuk memberikan pelayanan dan membangun zona integritas untuk selanjutnya. Mungkin itu yang dari Mandua. Betul, jadi sejalan dan searah tadi ya Pak ya. Berarti di madrasah juga melakukan hal yang sama ya di seluruhnya, tidak hanya di kantor Kementerian Agama, tapi juga di madrasah ya. Nah, perubahan demi perubahan yang dilakukan di madrasah ini, sebetulnya apa sih perubahan yang akan Bapak Ibu lakukan gitu ya, kepada reform kepada tenaga pendidik, reform kepada siswa-siswi, reform kepada komite, itu kan semuanya bentuk layanan kita gitu ya. Tapi apa sih sebetulnya yang sedang Bapak Ibu lakukan selama ini, perbaikan-perbaikan kepada layanan-layanan tadi? Silahkan Bu Hartiningsi. Terima kasih Bu Kartika. Alhamdulillah tahun ini Mandua Kulon Progo berhasil meraih predikat PBK. Itu sebuah kebanggaan dan sekaligus sebuah tantangan bahwa
perlu sebuah inovasi untuk bisa mencapai predikat ini yang tadi disebut dengan perubahan positif pastinya. Dan yang kami lakukan perubahan-perubahan itu adalah dalam rangka memberikan pelayanan prima. Ada dua hal yang kami lakukan, Bu Tika. Yang pertama adalah bagaimana kita memberikan inovasi kepada masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan prima yang efektif, efisien, cepat, dan sebagainya. Yang kedua, perubahan dalam rangka membangun mental dari seluruh stakeholder yang ada di Mandua Kulon Progo, memiliki komitmen yang sama, integritas dalam rangka mengukuhkan komitmen anti korupsi, gratifikasi. Dua hal ini menjadi penting untuk kemudian alhamdulillah terwujud Mandua Kulon Progo sebagai madrasah WBK. Seperti itu, Bu Tika. Menarik sekali ya Ibu mengatakan tadi perubahan dimulai dari diri sendiri, berintegritas dan lain-lain gitu ya. Dan inovasi, prestasi. Kalau begitu apakah cukup dengan inovasi saja ya kita menunjukkan kalau kita itu adalah yang terdepan atau ada hal lain? Silakan Pak Aceng. Baik, terima kasih. Saya pertama bersyukur Bu atas penghargaan ini sebagai sebuah kepercayaan sekaligus amanah dan motivasi untuk kami terus melakukan inovasi-inovasi terutama dalam pelayanan ya, dalam hal ini adalah pelayanan pembelajaran ya kepada peserta didik kami. Dan betul Bu, bahwa untuk capai ke sini harus punya inovasi, harus punya prestasi, tetapi itu bukan keseluruhannya dari inovasi dan prestasi ini, tapi ada yang saya kira lebih penting lagi, bagaimana inovasi ini terus berkelanjutan dan masif gitu ya, bukan hanya oleh pimpinan tetapi oleh seluruh keluarga besar madrasah ya, khususnya di kami di Mandua Jakarta Timur. Kita komitmen untuk memberikan pelayanan karena sekarang ini khususnya ASN ya, umumnya di madrasah negeri kan ASN ya, PNS atau P3K harus punya jiwa melayani, bukan jiwa dilayani ya. Meskipun guru mungkin mohon maaf ya, namanya guru mungkin ingin dilayani oleh siswanya, dihormati oleh orang tuanya. Nah kalau sekarang ini kita balik ya, justru harus melayani ya. Jadi khodim gitu ya, pelayan. Kenapa? Karena yang di depan kita mungkin mereka-mereka ini sebenarnya penyamar aja, menyamar sedang menjadi siswa kita, menjadi anak didik kita. Padahal mereka itu sebenarnya mungkin menteri, mungkin gubernur, mungkin dokter, mungkin direktur, kita tidak tahu ya 10 tahun, 15 tahun ke depannya gitu. Nah kita ini idealnya memperlakukan mereka ini seakan-akan ya kita berhadapan dengan seorang Pak Gubernur, seorang Pak Menteri, seorang orang yang layak dihormati, layak dilayani gitu. Cuman mungkin saat ini yang menyamar aja sebagai peserta didik. Saya kira begitu. Gitu ya. Jadi menarik sekali tadi melayani gitu ya, menghormati, tapi juga erat kaitannya dengan prestasi gitu ya, inovasi. Wah, kami juga mendengar Mandua Kota Malang ini prestasi siswa-siswinya udah mendunia begitu ya. Tapi bagaimana Pak Sam mengajak nantinya dengan program pembangunan zona integritas ini, Bapak akan juga mengajak seluruh siswa-siswi untuk ikut dalam program pembangunan zona integritas ini. Apa yang akan Bapak lakukan ke depannya? Ya, terima kasih. Alhamdulillah prestasi kita yang di madrasah di Mandua Kota Malang ini terus kita pertahankan dan terus meningkat. Ini juga buah dari kesungguhan kita membangun zona integritas, memberikan pelayanan terbaik sekaligus mengoptimalkan potensi yang kita miliki. Maka untuk anak-anak kita semuanya, prestasi harus sejalan juga dengan integritas kita dalam selalu dalam melaksanakan kegiatan apapun, baik belajar maupun apapun aktivitas di luar. Maka tahapan yang akan kami lakukan setelah ini, selain kita memperkuat komunikasi yang sudah terbangun, terus kita melakukan inovasi-inovasi baru dan penguatan-penguatan ke depan untuk terus memberikan pelayanan terbaik, sekaligus mempersiapkan WPBM, maka tahapan berikutnya kami menambah agen-agen perubahan dari GTK yang kita sudah miliki. Sekarang kita sudah menyiapkan juga atas inisiatif dari Bapak Ibu GTK untuk menjadi agen-agen perubahan yang terus menambah semangat kita dalam melakukan
pelayanan, termasuk agen-agen perubahan dari siswa. Karena agen-agen perubahan dari siswa itu menurut kami dan yang kita alami saat ini cukup banyak efektif dalam memberikan edukasi pada teman-temannya. Dan Torsebaya ini kita lakukan dengan agen-agen perubahan dari siswa. Ini insya Allah yang akan kita lakukan untuk memperkuat integritas kita dalam memberikan pelayanan, sekaligus untuk memompa, mendorong terus berprestasi. Insya Allah program yang kita lakukan, kami beberapa program andalan yang mengantarkan anak-anak ke luar negeri, itu diantaranya prestasi internasional, itu ada program Madu Manja, Mandua Menjelajah Dunia, dan yang kedua itu adalah Insan Pro, internalisasi sains dan agama dalam program Olimpiade. Ini yang mengantarkan anak-anak kita sampai ke luar negeri. Dan ini yang nanti akan kita kembangkan juga, inovasi lanjutannya. Tidak hanya untuk Mandua Kota Malang, tapi untuk madrasah lain, sekolah lain yang ada di Indonesia. Kita siap berbagi dan siap maju bersama-sama. Wah, sahabat religi keren banget ini ya, prestasinya mendunia, kemudian wah luar biasa, ini masih banyak agen-agen perubahan di tingkat siswa-siswi. Wah ini luar biasa. Kalau begitu Pak Aceng, kira-kira nih kalau dari tadi kiprah sebagai siswa-siswi, sekarang sebagai alumni ya. Tentu setiap madrasah ini menelurkan alumni-alumni ya gitu, alumni siswa-siswi tentunya. Seperti apa pemberdayaan dari Mandua Jakarta Timur ini mengajak serta gitu ya para alumni untuk selalu berbagi ilmu dengan para juniornya, atau seperti apa Bapak memberdayakan para alumni? Ya, saya kira alumni-alumni ini adalah brosur-brosur gitu ya, banner, spanduk yang bisa bicara ya, bisa terus mempromosikan madrasah. Maka saya kira alumni ini harus diberdayakan. Antara lain ya dalam bagaimana membangun leadership adik-adik kelasnya, kita hadirkan ya peran alumni misalnya sebagai tutor, sebagai mentor gitu ya, bahkan sebagai inspirasi buat adik-adiknya. Demikian juga dalam pembinaan prestasi ya, prestasi misalnya menuju Olimpiade atau menuju riset. Ini alumni yang mungkin ada waktu senggang, sedang tidak kuliah, atau bahkan mereka sudah karir ya, ada waktu luang buat mereka, kita undang, kita hadirkan. Dan ini luar biasa ya, kalau misalnya yang lulusan 2 tahun, 1 tahun atau 3 tahun di atasnya, ketika ada misalnya di madrasah program expo ya, expo kampus, nah, biasanya kita hadirkan alumni-alumninya, dan itu ya favorit gitu, anak-anak itu halo adik-adik yang ke UI gitu, UGM mana, wah itu luar biasa sambutan. Jadi saya kira diperkenalkan juga ya, bagaimana dunia perkuliahan seperti itu ya, udah mulai dikenalkan. Iya, dan itu yang melalui alumni. Gitu. Begitu ya. Wah ini menarik sekali ya, ternyata pemberdayaan itu tidak hanya di tingkat siswa-siswi atau GTK-nya, tapi juga sampai ke tingkat alumninya. Nah ini luar biasa. Kalau boleh tahu Ibu Hartinisi, alumni-alumni dari Mandua Kulon Progo sudah tersebar di mana aja Ibu saat ini? Mungkin Ibu bisa cerita, kemudian apa kontribusi mereka kepada siswa-siswi yang masih aktif sekarang ini? Bu Kartika, ada perbedaan ya antara Mandua Kulon Progo dengan Mandua Jakarta dan Mandua Malang. Kebetulan Mandua Kulon Progo ini adalah madrasah yang mendapatkan amanah dari Dirjen Pendi sebagai madrasah plus keterampilan. Nah, ini bersinergis dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Kulon Progo. Karena di Kulon Progo, di daerah Kulon Progo itu cenderung orang tua menyekolahkan anak-anaknya, putra-putrinya itu tidak hanya untuk siap kuliah, tapi bagaimana disiapkan untuk kerja dan siap wirausaha. Nah, maka dengan amanah yang diemban oleh Mandua Kulon Progo sebagai madrasah keterampilan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Sehingga yang anak-anak yang kemudian belajar di tempat kami kasih bekal. Kita punya tagline Mendaku Siap Bun, yaitu siap kuliah, siap kerja, dan siap wirausaha. Dan kami sudah bekerja sama kurang lebih 25 dunia usaha, dunia industri yang memberikan pembekalan kepada anak-anak kami untuk anak-anak keterampilan, dan bahkan kemudian mengambil anak-anak kami sebagai tenaga kerja di perusahaan-perusahaan tersebut tentunya. Dan kami juga ada asesmen untuk skill keterampilan anak-anak untuk menjadi modal bekal ketika dia tidak meneruskan kuliah,
dia bisa menggunakan asesmen itu sebagai sertifikat untuk kerja ataupun berwirausaha. Maka ketika bicara alumni di tempat kami tidak hanya alumni-alumni yang di kuliah di perguruan tinggi, tetapi alumni-alumni yang punya wirausaha, punya perusahaan, kemudian yang bekerja di tempat-tempat perusahaan multinasional, itu kita undang. Yang kemudian memberikan motivasi strategi bagaimana anak-anak ketika lulus dari Mandua Kulon Progo, meskipun dia pun kuliah, dia bisa berwirausaha sehingga bisa membekali dan membiayai dirinya sendiri. Dan kemudian dari alumni-alumni ini bahkan kemudian kita kerjasama siswa Mandua Kulon Progo yang memiliki skill keterampilan. Kita ada 5 program keterampilan, ada tata boga, tata busana, multimedia, teknik elektro, dan kemudian agrobisnis. Nah, anak-anak yang kemudian memiliki kemampuan itu diangkat, diambil oleh kakak-kakak kelasnya yang punya perusahaan usaha untuk menjadi tenaga kerja di situ. Sehingga harapannya siswa Mandua Kulon Progo tidak ada siswa yang nganggur, yang kemudian secara ekonomi dia tidak bisa melanjutkan kuliah, dia bisa kerja, bisa wirausaha, dan kami berikan modal awal untuk anak-anak yang berwirausaha. Bahkan juga kami kerjasama dengan Angkasa Pura, di Kulon Progo ini punya bandara internasional. Itu merupakan peluang bagi kami untuk bisa mengantarkan anak-anak kami untuk bekerja di Angkasa Pura, dan kami sudah MOU beberapa anak-anak kami diterima di Angkasa Pura. Kemudian yang siap kuliah itu sudah kita petakan, anak yang memang basicnya mau studi lanjut dan yang mau basic keterampilan sudah kita petakan dari awal. Nah, anak-anak yang siap kuliah kita datangkan alumni-alumni yang sudah menyebar ke UGM, ke IPB dan sebagainya untuk hadir dan memberikan motivasi kepada adik-adik kelasnya. Kita punya agenda besok hari Senin ini kita laksanakan tiap tahun, namanya Parade Alumni, Bun. Kita manfaatkan waktu libur anak-anak adik-adik kakak-kakak alumni kuliah ini libur di bulan-bulan ini, kita kumpulkan dan kita buat acara Parade Alumni dari berbagai perguruan tinggi. Bagaimana dengan keterampilan, kita undang juga alumni-alumni yang punya usaha dan bekerja di perusahaan-perusahaan besar. Dan kemarin kita dapat beasiswa anak-anak keterampilan, ada anak 13 anak yang dapat beasiswa dari LPDP, Bun, untuk magang, beasiswa non gelar yang disebut dengan beasiswa magang. Itu ada di Politron dan di Nabati Bandung. Politronnya di Kudus. Dan alhamdulillah anak-anak Mandua Kulon Progo dengan skill itu mampu menghidupi diri dan juga untuk keluarganya. Seperti itu. Luar biasa ya. Kalau gitu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di madrasah ini, tentu kita juga tidak terlepas dari perannya si guru ya. Guru tenaga pengajar kita ya. Nah, kalau untuk mencetak siswa-siswi berprestasi, tentu gurunya juga harus paling tidak harus lebih ya, memiliki keilmuan yang lebih tinggi lagi gitu ya. Gimana Pak Sam membekali tenaga pengajar ini dengan bagaimana harus melakukan perubahan di tingkat siswa? Nah, Bapak melakukan apa kepada guru-guru di Mandua ini? Oke, siap. Di Mandua Kota Malang ini memang anak-anak kita yang masuk ke Mandua Kota Malang rata-rata memang mereka sudah menyiapkan diri untuk melanjutkan kuliah. Karena mereka memang menyiapkan diri untuk melanjutkan kuliah dengan proses yang panjang ya untuk masuk ke Mandua Kota Malang. Seleksinya juga ada sekitar 3.000 peserta setiap tahun yang mendaftar dan kita terima sekitar 450. Ini tentu anak-anak terpilih lah yang masuk di madrasah kami. Dengan anak-anak terpilih ini tentu membutuhkan kesungguhan GTK dalam memberikan pelayanan. Maka GTK kami yang pertama harus selalu update dengan perubahan-perubahan yang ada, kurikulum-kurikulum terbaru sesuai dengan kebutuhan ke perguruan tinggi. Maka komunikasi kami dengan perguruan tinggi, MOU dengan perguruan tinggi, untuk Bapak Ibu Guru dalam mengupgrade kompetensi, sekaligus komunikasi dengan perguruan tinggi untuk kelanjutan anak-anak kita bangun. Nah, upaya-upaya ini harus selalu kita lakukan secara terprogram dan alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Tidak hanya itu, Bapak Ibu Guru kita, Bapak Ibu Guru kami ini kita upayakan untuk betul-betul bisa memberikan pelayanan terbaik di madrasah sekaligus bisa mengukur kompetensi mereka, mengukur kompetensi Bapak Ibu Guru melalui berbagai event-event lomba atau kompetisi. Alhamdulillah tahun ini kami memperoleh penghargaan untuk Bapak Ibu Guru GTK itu ada 35 penghargaan. Mulai tingkat kota hingga tingkat nasional dan internasional. Ini tentu membanggakan bagi kita sekaligus itu insya Allah memberikan motivasi pada anak-anak kita
Jadi Bapak Ibu gurunya berprestasi, Bapak Ibu gurunya kompeten, sehingga anak-anak kita percaya diri, yakin dengan apa yang dipelajari, apa yang diajarkan Bapak Ibu guru, dan itu insya Allah akan menambah terus prestasi anak-anak, dan alhamdulillah prestasi anak-anak kita ini juga mengantarkan ke perguruan tinggi yang bagus. 2 tahun ini ada 13 anak kami yang diterima di luar negeri dengan beasiswa. Hampir 100% semuanya memang melanjutkan ke perguruan tinggi. Ini kita bersyukur, makanya Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan merupakan kunci utama. Dan ini terus kita update dan kita upgrade. Ya, belum gitu kayaknya tidak ada habisnya ya kita menggali potensi di madrasah ini, karena siswa-siswinya juga dituntut untuk tadi berprestasi. Tidak juga itu, guru-gurunya juga dituntut untuk melakukan prestasi lebih. Betul. Nah, kalau begitu dari pencapaian wilayah bebas dari korupsi ini, predikat ini yang sudah disandang oleh 3 madrasah ini sudah berapa kali ya Bapak mengikuti penilaian evaluasi BBK ini? Kalau Mandua Kota Malang? Mandua Kota Malang mulai tahun 2020. Oh, sudah sejak 2020. Kalau dari Pak Aceng sendiri? Dari Mandua mulai 2021. Oh, gitu. Jadi 4 tahun. Ya, jadi tahun ternyata masih istiqomah ikut terus ya, melakukan perbaikan pelayanan ya, tidak henti-hentinya. Jadi predikat bukan yang utama ya Bu ya, tapi ikut terus gitu ya, bagaimana melakukan tata kelola yang baik gitu ya. Nah, kalau gitu kita jadi ingin tahu sahabat religi ini untuk mempertahankan ya predikat wilayah bebas dari korupsi, dan kemudian tidak hanya mempertahankan tapi akan meningkatkan ke wilayah birokrasi bersih dan melayani. Monggo Bu Hartini, apa yang akan Ibu lakukan strateginya? Siap, jadi WBK ini bukan titik akhir ya Bun ya, tapi justru menjadi pemacu untuk menjadi lebih baik, dan itu sebuah tantangan. Sebagai bentuk pembuktian bahwa WBK itu istiqomah konsistensinya harus dijaga. Apa yang kita lakukan? Yang pertama tentunya adalah kita membangun terus komitmen integritas dari seluruh stakeholder yang ada di Mandua Kulon Progo, Bapak Ibu guru, pegawai, dan juga Ananda. Terus kita pacu, terus kita kontrol, kita awasi untuk terus berkomitmen integritas, melakukan pelayanan prima, dan tentu saja anti pungli, korupsi, dan gratifikasi. Apa yang kita lakukan? Yang pertama tentu pengawasan. Yang pertama tentu adalah sosialisasi secara masif untuk membangun terus komitmen dari stakeholder. Yang kedua adalah terus memberikan inovasi-inovasi dengan berbasis kepada analisa terhadap isu-isu strategis yang mungkin bisa kita terapkan di Mandua Kulon Progo, karena bagaimanapun juga madrasah harus punya kontribusi di dalam terhadap negara, bangsa, dan negara. Kita ambil salah satu isu strategis yang sekarang baru benar-benar menjadi fokus di Mandua Kulon Progo mengenai sampah, karena Yogyakarta ini baru viral-viralnya tentang penanganan sampah, dan kami ingin berkontribusi dalam konteks tetap dalam bentuk edukasi. Bagaimana kita mengedukasi anak-anak didik kita dan Bapak Ibu guru untuk bersama-sama kita memberikan kontribusi meminimalkan zero waste, meminimalkan sampah, dan punya peran kita di situ. Itu yang kita terus bangun untuk yang sekarang ini. Kemudian yang ketiga, kita bekerja sama, kolaborasi dengan berbagai pihak, karena kita tidak mungkin sampai di titik ini hanya dengan sendiri, tapi kita banyak pihak yang membantu, baik itu dari Kemenak RI, dari Ortala, dari banyak sekali Dirjen Pendis, juga dari Kanwil dan sebagainya. Kita selalu bersinergis, dan tentu saja dengan orang tua. Orang tua adalah pelayan utama, apa yang kita pengguna layanan kita yang utama, yang kita selalu menanyakan tentang melakukan evaluasi, bertanya terhadap orang tua apa yang kurang dari pelayanan kita, dari masukan-masukan itu yang kemudian kita tindak lanjuti untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik, seperti itu. Ya, oke, menarik sekali. Jadi banyak sekali madrasah di luar sana gitu ya, teman-teman madrasah. Menurut Pak Aceng gimana tuh ajakannya kepada seluruh madrasah di luar sana yang masih khawatir gitu ya terkait dengan pencapaian predikat atau perbaikan tata kelola ini? Nanti gimana lagi ya kita melakukan misalnya dengan komite, bekerja sama dan lain-lain? Silakan Pak Aceng. Saya kira berintegritas itu bukan hanya karena ikuti penilaian perubahan zona integritas. Saya kira berintegritas itu tanpa itu pun harus tetap kita lakukan. Dan berintegritas juga bukan berarti sama sekali
misalnya di madrasah ini tidak ada sumbangan komite. Saya kira bukan seperti itu. Tapi yang jelas bagaimana kita melakukan itu semua secara profesional, proporsional gitu ya, akuntabel, transparan gitu. Jadi jelas peruntukannya itu untuk apa, target atau hasilnya itu seperti apa. Nah, saya kira ketika itu bisa disosialisasikan dengan jelas, saya kira nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Ya, justru pendidikan ini kan tanggung jawab bersama ya, bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, tapi juga masyarakat. Nah, dalam hal ini konteksnya adalah orang tua yang melalui komite ini. Jadi ayo kita ya sama-sama membangun, dan kepada seluruh madrasah ayo kita tunjukkan bahwa kita adalah lembaga pendidikan yang tepat gitu ya untuk menumbuh kembangkan bakat-bakat dan potensi siswa putra-putri terbaik di negara tercinta ini, dengan tentunya memberikan layanan-layanan yang sangat dibutuhkan. Nah, saya kira seperti kita ketahui madrasah ini kan kalau madrasah aliyah di sekolah menengah umum berciri khas Islam gitu. Jadi utamanya itu di Islamat ini. Saya kira kalau kita jujur tanya kepada orang tua mengapa memilih madrasah untuk tempat pendidikan anaknya, ya saya kira karena di madrasah ini dapat segalanya, umum dapat, penekanan kepada pendidikan agama juga dapat. Nah, ini yang harus dipertahankan, saya kira tantangannya. Jadi bagaimana misalnya harapan orang tua itu kan mendapat salah satu amalan yang tidak putus pahalanya terus mengalir itu kan anak yang soleh. Bagaimana ini bisa kita melayani itu, dan seperti bahasa Pak Menteri sekarang itu kan menghadirkan agama dan mendekatkan pemeluk agama dengan agamanya. Jadi kurang lebih siswa kita ini meskipun masa-masa puber, masa-masa mencari identitas, tapi tidak jauh dari nilai-nilai agama, sehingga agama itu ibaratnya dari hati dia ya, yang menjadi guide dalam setiap perilaku. Nah, mungkin tantangan ini, jadi bagaimana nilai-nilai religius itu selalu menjadi acuan atau fondasi setiap peserta didik, calon masyarakat pastinya di sini, dengan misalnya layanan pendidikan di madrasah itu bisa bagaimana anak-anak yang awalnya kemampuan membaca Al-Qur'annya kurang baik menjadi lebih baik, bahkan menjadi mahir, kompetensi sosial keagamaan juga mahir, dan mereka tuh bisa berkiprah gitu. Ini kan luar biasa kalau ada misalnya anak ini direktur tapi bisa jadi imam sholat gitu ya. Dia di mana saja ya bisa gitu ya, bahkan bisa unggul. Saya kira gitu. Luar biasa ya, sahabat religi. Kalau gitu kan kita semua jadi tertarik ya menyekolahkan putra putri kita itu di madrasah gitu ya. Madrasah tuh lebih baik gitu ya. Keren. Iya. Lalu ajakan Bapak Ibu Camat ini kepada seluruh madrasah tadi untuk segera gitu ya, kita berbuat tidak hanya untuk predikat, tapi juga kita berbuat, memang kita sudah seharusnya berbuat gitu, pelayanan yang terbaik dan lain-lain. Ada ajakan apa dari Pak Sam untuk seluruh camat-camat yang ada di luar sana ini? Silakan. Baik, kami punya budaya kerja yang ini sangat sejalan dengan zona integritas. Kami punya budaya kerja yang namanya juara prima. Juara prima itu jujur, kerja keras, berprestasi dan bermartabat. Jujur, kerja keras, berprestasi dan bermartabat. Ini adalah ruh aktivitas kita di dalam melaksanakan tugas keseharian di madrasah. Karena itu kita yang ada di madrasah, Bapak Ibu, kita yang ada di madrasah semuanya, ini kebetulan kami bertiga yang tahun ini, insya Allah panjenengan semua Bapak Ibu ini juga bersama-sama untuk melakukan proses-proses perubahan menjadi lebih baik.
Pembangunan zona integritas memang bukan hanya mengejar atribut, tetapi kita melakukannya dengan sepenuh hati. Kenikmatan akan kita rasakan setelah kita melakukan pembangunan zona integritas. Bukan hanya ketika memperoleh predikat, tetapi proses itu akan semakin memberikan ketenangan, kenyamanan kita dalam bekerja, keikhlasan kita dalam beramal. Insya Allah itu muaranya pada kesuksesan anak-anak kita. Monggo bareng-bareng kita membangun zona integritas di madrasah kita. Wah, luar biasa ya. Aduh, kayaknya adem gitu ya dengernya gitu ya, bagaimana ajakan Pak Camat ini kepada seluruh madrasah agar senantiasa berbuat kebaikan. Yuk kita beri salam kepada sahabat religi dimanapun berada. Kita mengepalkan tangan lalu seraya mengucapkan salam perubahan. Salam perubahan. Iya.